Tutorial mengenai mengisi emis 4.0 yang terintegrasi dengan Dapodik dan juga Siaga. Platform emis 4.0, kemudian saya juga membuka Siaga terbaru yang terintegrasi dengan data emis dan Dapodik. Kemudian saya juga akan login nanti Bapak Ibu ke data Dapodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbis rohli sodari wa yasirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidina ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu, teman-temanku guru PAI di seluruh wilayah Indonesia. Kami mendoakan semoga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kali ini jumpa lagi bersama kami tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel yang selalu berbagi informasi bermanfaat seputar pendidikan, berbagi tutorial-tutorial bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan juga berbagi tentang materi-materi pendidikan yang bermanfaat. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada video kita kali ini, insya Allah akan membahas tentang bagaimana cara mengisi emis 4.0. Kemudian bagaimana proses integrasinya dengan Dapodik dan proses integrasinya dengan data siaga Bapak Ibu guru PAI di seluruh wilayah Indonesia. Video ini kami buat berdasarkan hasil polling dari teman-teman subscriber yang telah kami buat di tab komunitas. Dan hasil polling tersebut, Bapak Ibu menginginkan saya membuat video tutorial mengenai cara mengisi emis 4.0 yang terintegrasi dengan Dapodik dan juga terintegrasi dengan Siaga Pendis. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di tab komunitas YouTube. Oke, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, kita langsung atau lanjut kepada tutorial mengenai mengisi emis 4.0 yang terintegrasi dengan Dapodik dan juga Siaga. Oke, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, yang pertama tentunya kita pastikan koneksi internet di laptop kita itu sudah stabil ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan membuka platform emis 4.0. Kemudian saya juga membuka Siaga terbaru yang terintegrasi dengan data emis dan Dapodik. Kemudian saya juga akan login nanti Bapak Ibu ke data Dapodik menggunakan akun saya sendiri. Oke ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, karena fokus dari video ini adalah cara mengisi emis 4.0, maka kita akan fokuskan ke emis terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, di emis 4.0 ini kemarin kita sudah membuat akun kita masing-masing untuk login ke emis 4.0. Maka Bapak Ibu silahkan menggunakan akun tersebut untuk login ke emis 4.0. Seperti yang saya contohkan ini ya. Kemudian Bapak Ibu kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian ini kita centang saya bukan robot. Kemudian kita klik login. Oke, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, kita sekarang sudah berada di beranda emis 4.0. Nah, ada info penting yang harus Bapak Ibu guru PAI pahami dengan baik dan simak sebaik-baiknya agar tidak salah paham, salah mengerti, dan salah mengerjakan emis 4.0 ini. Apa itu? Ini dia Bapak Ibu. Pengumuman penting untuk BAP bagi guru dan pengawas PAI harus memastikan sudah lengkap kolom data yang bertanda bintang sesuai pada menu halaman monitoring. Jika belum lengkap, silahkan melengkapi data pada Dapodik atau Simpek
yang akan sinkron 1 kali 24 jam. Oke Bapak Ibu, ini adalah info penting dari emis 4.0 ini. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, di emis 4.0 ini kita tidak mengedit lagi, tidak mengisi data lagi seperti emis-emis sebelumnya. Karena apa? Karena dia sudah terintegrasi dengan Dapodik dan juga terintegrasi dengan Simpek, Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Ibu ya. Nah, dia sudah terintegrasi. Lalu di mana kita akan mengisi data-data kita? Apakah di emis 4.0? Tidak. Kita mengisinya di data Dapodik dan data Simpek Bapak Ibu. Lalu di mana cara kita untuk menentukan apakah data kita sudah final semuanya di Dapodik dan di Simpek? Di mana kita melihatnya? Yaitu di monitoring. Nah, kita klik monitoring ini Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga bisa klik di sini ya. Nah, ini sama ini Bapak Ibu. Saya klik di sini, arahnya juga ke sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Di sini banyak yang bertanda bintang. Nah, bertanda-tanda bintang ini adalah data yang wajib untuk kita lengkapi Bapak Ibu di data emis ini. Di mana melengkapinya? Di Dapodik, di Simpek. Nah, ini tanda bintangnya. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, nama ibu kandung, agama, nomor HP, status PNS, NIP atau NIY, semuanya Bapak Ibu ya. SK kepangkatan, TMT pengangkatan, kemudian sekolah induk, tugas utama. Nah, itu adalah hal-hal yang wajib untuk kita lengkapi di Dapodik dan juga di Simpek Bapak Ibu. Tandanya ini kan ada hijau, ada kuning, dan ada merah sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemarin di awal-awal saya merah semua nih Bapak Ibu. Banyak yang merah. Kemudian semuanya sudah menjadi hijau dan juga ada beberapa hal yang kuning. Apa arti warna-warna ini Bapak Ibu? Ini artinya. Kalau datanya sudah hijau berarti data sudah lengkap. Kalau datanya berwarna kuning ini, warna kayak gini Bapak Ibu ya, ini kita anggap kuning aja ya. Data belum lengkap. Kalau datanya berwarna merah berarti data tidak lengkap. Harap untuk melengkapi di bagian Dapodik. Nah ini ya Bapak Ibu. Di mana kita melengkapi data yang merah-merah seperti ini? Di Dapodik. Lalu kapan sinkronnya dengan Dapodik agar berwarna hijau? 1 kali 24 jam. Itu Bapak Ibu. Berarti setelah operator Dapodik di sekolah Bapak Ibu melengkapi data Bapak Ibu di Dapodiknya atau di Simpek Bapak Ibu, maka tunggu 1 kali 24 jam, artinya 1 hari. Maka data itu akan masuk ke data emis. Sejak kapan itu Pak? Sudah dari sekarang. Sudah mulai dari sekarang. Emis dan Dapodik itu sudah terintegrasi Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu lengkapi data di Dapodik, lengkapi data di Simpek, nanti 1 kali 24 jam data akan masuk. Apakah itu benar Pak? Benar, saya sudah buktikan Bapak Ibu. Kemarin jadwal saya itu sekolah induk saya masih berwarna merah. Tugas utama saya masih berwarna merah. Kemudian saya koordinasikan dengan operator sekolah Bapak Ibu, dan operator sekolah menginput jadwal saya di Dapodik kemarin. Ya, dan sekarang sudah terintegrasi. Data saya sudah berwarna hijau. Nah, tugas utama saya dan Satmingkal itu sudah berwarna hijau Bapak Ibu. Yang berwarna kuning hanya beberapa buah lagi nih, ya yang berwarna kuning Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan saya lengkapi juga dan akan saya cek di Dapodik saya Bapak Ibu. Oke ya. Berarti semua data itu mengisinya tidak di data emis lagi, namun di data Dapodik dan Simpek. Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya kerja Bapak Ibu sudah simple sekarang. Kalau data Dapodik Bapak Ibu sudah aman, sudah selesai, berarti di emis kita tinggal lihat saja mana yang belum lengkap, lengkapi di Dapodik, lengkapi di Simpek seperti itu. Tidak sama dengan emis sebelumnya, yang di mana Dapodik tetap kita isi, emis juga kita isi, kemudian siaga juga kita isi. Padahal datanya sama Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ini kita cukup mengisi di Dapodik dan Simpek dan semuanya nanti mengalir sampai ke siaga. Namun di siaga nantinya akan terintegrasi 100% itu mulai Januari 2024. Itu khusus siaga. Kalau untuk data emis dan Dapodik sekarang sudah terintegrasi. Mulai sekarang Bapak Ibu. Oke ya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu mungkin seperti ini. Lalu apa yang harus kita kerjakan di emis? Nah, ini dia Bapak Ibu.
yang harus Bapak Ibu kerjakan di EMIS, selain mencek di monitoring ini, di menu monitoring ini ya, mencek warna-warna Bapak Ibu di data-data ini, Bapak Ibu juga ada tugasnya. Ya, apa itu? Mengupload dokumen-dokumen penting. Di mana letaknya? Di profil. Nah, di profil ini ya Bapak Ibu ya, di profil ini. Lalu apa kita klik lagi Pak? Kita klik ini, data diri. Kita klik data diri, kemudian kita tunggu loadingnya Bapak Ibu. Nah, ini keluar data-data kita semuanya. Kok sudah terisi ya Pak? Ya sudah terisi, karena ini terintegrasi dengan Dapodik. Lalu ini nggak bisa diklik Pak? Iya benar, nggak bisa diklik. Kenapa? Karena di data EMIS ini tidak bisa mengisi data. Tidak bisa memperbaiki data. Namun memperbaikinya di data Dapodik dan Simpek Bapak Ibu. Nah, tadi kata Bapak harus ada yang dikerjakan. Iya ada. Apa itu yang dikerjakan? Ini dia. Ya, data-data yang ini Bapak Ibu yang bisa kita klik, yaitu melengkapi foto profil kita. Nah, ini kita klik foto profil ya. Itu yang kita isi Bapak Ibu ya. Nah, ini kita cari di mana ada foto profil tersebut. Oke Bapak Ibu, ini sudah masuk fotonya ya. Kemudian apalagi yang akan kita edit atau kita upload? Ini, upload KTP Bapak Ibu. Nah, kita upload KTP ya. Kita klik, kemudian kita ambil KTP ini, kita open. Oke, kemudian ini KK juga kita upload. Nah, setelah masuk seperti ini semua Bapak Ibu, ya, itu kita simpan. Nah, ini datang notifikasinya. Apakah Anda yakin ingin mengubah data? Kita klik ya. Oke, ini Bapak Ibu. File KTP harus berbentuk gambar, file KTP harus berbentuk JPG, PNG, file KK harus berbentuk gambar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada notifikasinya bahwasanya file yang saya masukkan tadi adalah file dalam bentuk PDF. Namun ternyata yang dimintanya adalah JPEG atau JPEG atau PNG. Oke ya Bapak Ibu, kita ganti dulu. Oke ya Bapak Ibu, tadi kesalahannya adalah di data KTP. Maka kita ulangi untuk mengunggah data KTP. Oke, baik. Kemudian untuk data KK kita ulangi unggah juga Bapak Ibu. Ingat ya, tidak boleh lebih dari 2 MB filenya. Nah, ketika sudah oke di sini Bapak Ibu, kita klik simpan. Kemudian kita klik iya. Oke, perubahan data berhasil disimpan Bapak Ibu. Berarti kita tutup. Nah, coba kita lihat ke atas lagi. Nah, ini data-data kita sudah tersimpan. Nah, ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Kemudian apalagi kerja kita di data EMIS ini? Kerja kita sudah selesai Bapak Ibu. Cuma mengupload berkas itu saja kerja kita di data EMIS. Kemudian data-data lainnya itu kita update di Dapodik dan di Simpek Bapak Ibu. Kita cek ya, data keluarga ini nggak bisa Bapak Ibu diapa-apain ya. Ini ditambahnya adalah di data Dapodik. Pendidikan formal ini nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu. Ini nanti dirubahnya di data Dapodik. Bapak Ibu tinggal rubah-rubah saja data Dapodik ya. Silakan otak-atik data Dapodik itu, apakah yang mau dirubah nanti akan masuk ke sini 1 kali 24 jam Bapak Ibu. Setelah operator kita sinkron. Oke ya. Nih, riwayat pendidikan ini Bapak Ibu. Ini kan masih kosong sama saya ya. Besok akan saya rubah di Dapodik. Walaupun sudah terisi di Dapodik Bapak Ibu, nanti dirubah saja. Dirubah saja atau ditukar sedikit, nanti rubah lagi kepada yang asli, yang sebenarnya gitu ya. Nanti disinkron, maka dia akan masuk ke sini Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian penugasan. Nah, ini tugas adminkal ini Bapak Ibu. Ini kita juga tidak bisa mengisi di sini. Kenapa? Ini nanti merubahnya juga di data Dapodik. Ya, oke. Tugas tambahan juga di data Dapodik. Tugas non satmingkal juga di data Dapodik atau Simpek Bapak Ibu. Nah, kepegawaian ini, riwayat kepegawaian ini di data Dapodik dan juga Simpek Bapak Ibu ya. Nah, ini kan saya sudah masuk di sini ya. Nah, ini yang baru aktif di riwayat kepegawaian Bapak Ibu. Ya, di riwayat kepegawaian ini dia. Ya, riwayat kepegawaiannya. Oke. Ini merubahnya di data Simpek nanti Bapak Ibu. Nah, sertifikasi ini juga Bapak Ibu, ini nanti di data Dapodik juga ya. Di data Dapodik dia, sertifikasi atau belum sertifikasi. Karena saya belum sertifikasi, maka dia juga tidak muncul di sini Bapak Ibu.
Nah, jadwal mengajar. Nah, jadwal mengajar ini kemarin ini belum ada sama saya Bapak Ibu ya. Ini jadwal mengajar ini belum ada. Ya, belum ada, belum muncul di awal emis ini belum muncul. Kenapa? Karena di Dapodik juga jadwal saya belum diinput. Nah, setelah saya input atau diinput operator kemarin Bapak Ibu ya, dibantu operator menginputnya, maka jadwal saya sudah keluar. Di sini dia Bapak Ibu. Ini jadwalnya sudah keluar. Oke ya. Nah, ini jadwalnya. Oke, ini jadwalnya Bapak Ibu. Oke ya, ini jadwalnya sudah oke. Nah, nanti di Siaga bisa kita cek ini. Kemarin di video saya sebelumnya itu belum muncul jadwal yang terintegrasi dengan emis dan Dapodik. Namun ketika kita cek nanti biasanya sudah terintegrasi dan sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu. Kemudian apalagi? Kita cek monitoring. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi Bapak Ibu. Ini data saya sudah oke semuanya, sekolah induk sudah, tugas adminkal sudah, walaupun tadi belum terisi ya di sana Bapak Ibu, namun ini sudah karena jadwal saya sudah masuk. Oke, berarti di sini saya sudah tidak ada yang berwarna merah Bapak Ibu. Yang berwarna kuning-kuning yang tinggal. Nah, ini akan saya lengkapi segera. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian berita acara pendataan. Kita klik berita acara pendataan ini. Coba riwayat BAP kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, belum ada. Saya mencetak BAP ini. Nah, berita acara pendataan ini Bapak Ibu. Nah, ini BAP bisa dicetak bila telah menyelesaikan seluruh data dengan benar atau tidak ada indikator berwarna merah pada halaman monitoring. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, ini nggak ada data berwarna merah ya. Namun masih ada yang berwarna kuning. Coba kita lihat. Bapak Ibu, ini informasinya. Info, tombol cetak dan unggah tidak aktif karena belum masuk masa pendataan. Nah, ini pendataannya belum masuk Bapak Ibu. Ini karena masih ada proses upgrade mungkin ya di server pusat untuk data emis ini Bapak Ibu. Oke, nah begitulah cara mengisi data emis 4.0 yang terintegrasi dengan Dapodik. Oke Bapak Ibu, untuk perbandingan nyatanya bagi Bapak Ibu semuanya, bahwasanya emis 4.0 ini sudah terintegrasi dengan Dapodik, maka saya akan login ke akun Dapodik saya Bapak Ibu. Kita bandingkan jadwal ini. Ya, kita bandingkan jadwal ini dengan yang di Dapodik. Kita klik Dapodik dulu Bapak Ibu. Ini izin saya masuk ke Dapodik. Oke, saya masuk. Nah, ini saya masuk ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya masuk di beban ajar aja langsung Bapak Ibu. Yang lain tidak akan saya cek dulu ya, karena saya juga tidak akan bisa merubah di sini. Yang bisa merubah adalah operator. Oke ya Bapak Ibu. Kita klik beban mengajar. Nah, di sini. Ini udah masuk Bapak Ibu. Jadwal saya udah masuk. Nah, ini jadwalnya. Nanti kita cek, coba kita cek di data emis. Sama nggak jadwalnya? Sama Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Kalau kita klik ininya akan muncul juga ini Bapak Ibu. Ini kelas 6. Ya, di hari Senin ini saya masuk di kelas 6. Nah, ini kelas 6 nih Bapak Ibu ya. Coba kita lihat di Dapodik. Hari Senin saya juga masuk di kelas 6 Bapak Ibu. Ya, nih. Hari Senin saya masuk di kelas 6 juga. Lalu bagaimana integrasinya dengan data siaga? Kita klik juga data siaga ini Bapak Ibu. Kita login ke siaga juga. Nah, ini data siaga saya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kalau untuk data personalnya itu sudah pasti terintegrasi karena di tutorial sebelumnya sudah saya lihatkan Bapak Ibu ya bahwasanya data saya memang sudah terintegrasi dengan data Dapodik dan data emis 4.0 dengan akurasinya 100% Bapak Ibu. Oke, lalu di mana kita memperbandingkannya? Kita lihat di jadwal dan tugas ini Bapak Ibu. Saya klik jadwal dan tugas ya. Nah, kemudian ini sudah saya isi kemarin Bapak Ibu ya. Ini sudah saya sampaikan bahwasanya di data siaga ini jadwal akan terintegrasi dengan data emis itu mulai Januari 2024. Ini informasinya Bapak Ibu ya. Nah, makanya kemarin kita bisa menginput jadwal mandiri di Siaga Pendes ini. Nah, untuk menceknya, karena tadi di emis ini saya sudah muncul ya Bapak Ibu jadwalnya, di Dapodik juga sudah ada. Lalu kita lihat di Siaga ini. Kita lihat ini. Kemarin ketika saya klik ini dia kosong Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cek di video saya sebelumnya ya tentang cara mengisi data siaga terbaru. Ya, tuh video saya sebelumnya Bapak Ibu. Kemarin ini saya klik itu masih kosong.
Namun coba kita klik sekarang. Apakah data di jadwal emis dan juga di jadwal siaga ini sudah masuk juga ke siaga? Kita klik ya Bapak Ibu. Oke, ini kita tunggu prosesnya. Ini Bapak Ibu. Nah, dia sudah masuk. Ya. Ini datanya sudah masuk. Ini data saya di emis. Di emis ini Bapak Ibu. Dan data saya di Dapodik. Dan sudah masuk ke siaga. Ya. Ini bisa terintegrasi. Nah, data terintegrasi seperti ini nanti di siaga akan otomatis masuk ketika kita sudah update di Dapodik dan sudah masuk ke emis dan sudah diambil oleh data siaga. Berarti kita di siaga nanti tidak mengisi jadwal lagi Bapak Ibu ya. Kita tidak mengisi jadwal lagi. Nah, dia akan masuk. Mulai kapan itu? Mulai Januari 2024. Kalau sekarang Bapak Ibu tetap mengisi jadwal manual atau jadwal mandiri di siaga. Dan di emis tidak perlu mengisi jadwal karena sudah diambil dari data Dapodik. Oke Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu proses integrasi antara 3 aplikasi ini, yaitu Dapodik, emis, dan siaga. Di mana pusat pendataan itu? Di data Dapodik dan Simpek. Kemudian kemana integrasinya? Nanti dia berhubungan ke data emis dan dari data emis akan berhubungan dengan data siaga. Ketika data Dapodik kita sudah selesai, maka emis kita selesai, tinggal kita mengupload KTP dan KK saja Bapak Ibu. Kemudian ketika data di emis kita selesai, data di siaga juga selesai untuk menu, jadwal, dan tugas. Nah, kalau menu-menu yang lainnya, seperti sertifikasi, PPG, PPKB, atau program-program direktorat lainnya Bapak Ibu, itu nanti akan tetap ada inputannya di siaga. Namun untuk data yang sudah ada di data emis, yang sudah ada di data Dapodik, tidak perlu lagi kita isi di emis dan tidak perlu lagi kita isi di siaga. Untuk siaganya mulai Januari 2024. Kalau untuk emis sudah mulai dari sekarang. Maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi data apapun di emis. Kalau ada kesalahan, silahkan perbaiki di Dapodik. Setelah di Dapodik perbaiki, apakah dia langsung masuk? Tidak. Butuh waktu 1 kali 24 jam untuk sinkron ke data emis, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, itulah penjelasan lengkap dari kami bagaimana cara mengisi emis 4.0 dan bagaimana pula proses integrasi antara Dapodik, emis, dan siaga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat menurut Bapak Ibu, jangan berhenti manfaat itu di Bapak Ibu semuanya. Namun bagikanlah manfaat ini, bagikanlah pemahaman dan pengalaman ini kepada teman-teman dan rekan-rekan guru PAI lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Oke Bapak Ibu, jangan lupa dukung channel ini dan terus mendapat notifikasi terbaru dari kami dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, kemudian Bapak Ibu like video ini, berikan komentar terbaiknya, kemudian bagikan video ini ke rekan-rekan guru PAI lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Semoga video ini bermanfaat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masih punya masalah dan punya pertanyaan dan kendala tentang pengisian emis, pengisian siaga, dan integrasinya antara Dapodik, emis, dan siaga, silahkan Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam tutorial, salam dari Muhammad Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.